Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali dengan saya di channel Mahmud Tajinan. Jangan lupa untuk terus berjuang mewujudkan mimpi. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas perintah SQL yang berkaitan dengan pembagian sintak SQL berdasarkan fungsinya. Jadi kalau kita tahu bahwa perintah SQL itu berdasarkan fungsinya, kita dapat golongkan menjadi 4 bagian. Di antaranya adalah perintah yang termasuk perintah DDL, DML, DCL, dan TCL. Apakah DDL, DML, DCL, dan TCL itu? Oke, kita lanjutkan. Untuk perintah DDL itu adalah perintah SQL yang di dalamnya mengandung perintah yang digunakan untuk membangun sebuah kerangka dasar dari database. Apakah yang termasuk dalam perintah-perintah DDL? Yang pertama adalah create. Perintah create itu fungsinya adalah untuk membuat, baik itu membuat database maupun tabel atau view, atau mungkin nanti kita kalau sudah belajar prosedur atau trigger, kita akan menggunakan kata kunci create. Contoh yang ada di slide itu adalah bagaimana cara membuat tabel dengan menggunakan kata kunci create. Misalnya itu tabel mahasiswa. Oke, itu ada tabel mahasiswa, di situ ada NIM, kemudian ada nama mahasiswa, ada nilai, ada alamat. Nah, itu cara penggunaan kata kunci create. Nanti pada selanjutnya, video-video selanjutnya kita akan mempraktekkan beberapa perintah DDL, DML, DCL, dan TCL tersebut. Oke, kemudian perintah yang kedua adalah alter. Alter ini adalah fungsinya untuk merubah struktur dari tabel. Bisa merubah kolomnya, menghapus kolom, atau merubah atributnya. Misalnya merubah nama, dirubah menjadi nama depan, itu bisa. Atau mengubah tipe datanya, yang tipe data awalnya char menjadi varchar, atau mengubah panjang datanya yang itu 20 menjadi 40, misalnya seperti itu. Nah, itu nanti kita bisa menggunakan kata kunci alter. Alter itu kalau kita bisa pecah, alter itu ada rename, ada drop, ada change gitu ya. Jadi alter itu banyak fungsinya. Fungsinya adalah untuk merubah struktur dari sebuah tabel. Itu untuk alter. Kemudian berikutnya untuk drop. Perintah drop itu bisa digunakan untuk menghapus database maupun tabel. Ingat, drop itu bisa digunakan untuk menghapus database atau tabel. Beda nanti dengan perintah delete yang kita pelajari di pembagian dari sintak DML. Oke, drop. Kata kunci drop bisa kalian gunakan, bisa Anda gunakan dengan menggunakan kata kunci alter. Bisa, atau langsung bisa drop, kemudian nama tabelnya apa, drop tabel mahasiswa misalnya, drop tabel siswa, atau drop tabel sekolah misalnya. Ya, itu bisa kalian gunakan, bisa menggunakan alter, atau bisa langsung menggunakan kata kunci drop. Tapi drop harus diikuti dengan apa yang akan kalian drop. Bisa tabel atau database. Kalau tabel berarti otomatis drop tabel, nama tabelnya apa. Jangan lupa sintak SQL selalu diakhiri dengan tanda titik koma. Oke. Kemudian alter database, gitu ya. Alter database digunakan untuk menghapus database apa? Misalnya database sekolah, atau database perpustakaan, atau apa gitu ya. Jadi alter bisa digunakan untuk menghapus database maupun tabel. Dan yang kedua adalah truncate atau truncate. Truncate ini fungsinya adalah untuk mengosongkan tabel. Beda dengan drop atau delete. Ya, truncate itu mengosongkan. Tabelnya tetap ada, cuma isinya saja yang dikosongkan. Gitu ya. Oke, itu untuk sintak DDL. Kemudian untuk sintak DML. Sintak DML fungsinya adalah untuk memanipulasi data yang ada di dalam database atau tabel. Dan biasanya itu DML ini lebih cenderung ke memanipulasi tabel.
Jadi kalau strukturnya, kalau kita sudah kita belajar yang dulu-dulu, jadi strukturnya itu mulai dari atas sendiri ada database, kemudian ada tabel, dalam tabel ada field, ada kolom, gitu ya, ada tipe data dan seterusnya. Jadi yang paling tinggi strukturnya adalah database, baru di dalamnya ada tabel gitu. Baru ada field, ada record gitu ya. Itu. Oke, kembali lagi ke DML. DML itu adalah kepanjangan dari Data Manipulation Language atau Data Manipulation Language, yaitu sintak SQL yang digunakan untuk memanipulasi data yang ada di dalamnya tabel. Apa saja yang tergolong dalam sintak DML? Yang pertama adalah insert. Insert fungsinya adalah untuk memasukkan data ke dalamnya tabel. Sintaknya bisa kalian lihat di slide. Contohnya itu untuk menginputkan data di tabel di tabel mahasiswa. Oke, caranya seperti itu. Sebenarnya insert itu, kata kunci insert itu bisa kita gunakan 3 cara. Jadi pakai insert into biasa atau insert into values gitu ya, atau mungkin nanti akan kita pelajari di video-video selanjutnya. Oke, untuk insert sendiri itu ada 3 cara sebenarnya. Oke, itu ya. Kemudian insert into mahasiswa values, kemudian isinya apa? Diakhiri dengan titik koma. Selalu itu ya. Kemudian sintak yang kedua adalah select. Select itu adalah fungsinya untuk menampilkan data yang ada di dalam tabel. Select bisa diikuti dengan kata kunci where. Where itu adalah apa yang akan kita tampilkan. Misalnya di dalam contoh itu untuk sintak select fungsinya adalah untuk menampilkan nama mahasiswa dari tabel mahasiswa yang mana nilainya sama dengan 70. Jadi nanti fungsinya select yang seperti yang dicontohkan di dalam slide adalah fungsinya untuk menampilkan nilai yang ada di dalam tabel mahasiswa yang nilainya sama dengan 70. Itu contoh cara penggunaan select. Berikutnya update. Update ini fungsinya adalah untuk mengupdate data yang ada di dalamnya atau merubah data yang ada di dalamnya tabel. Semisal seperti yang ada di contoh, merubah NIM, atau mungkin kalau di tabel siswa itu mungkin merubah NIS gitu ya, nomor induk siswa, dari siswa dengan nomor induk sekian menjadi siswa dengan nomor induk sekian. Caranya adalah seperti yang ada di contoh, pakai kata kunci set. Kemudian untuk delete itu adalah fungsinya untuk menghapus data yang ada di dalamnya tabel. Beda dengan drop ya, sekali lagi beda dengan drop. Kalau drop itu fungsinya adalah untuk menghapus database atau tabelnya, tapi kalau delete itu untuk menghapus satu record atau beberapa record yang ada di dalamnya tabel. Khusus tabel, delete khusus digunakan untuk memanipulasi data atau menghapus data yang ada di dalamnya tabel. Ingat itu ya. Oke, itu ada 4. Jadi untuk DML ada 4, yaitu insert, update, delete, sama select. Itu untuk sintak DML. Kemudian untuk sintak DCL. DCL itu fungsinya adalah untuk mengontrol data yang ada di dalam server database. Apa sajakah yang ada yang termasuk dalam sintak DCL atau data control language? Yang pertama adalah grant. Grant ini fungsinya adalah untuk memberikan hak akses terhadap user. Ya, agak lumayan sulit ini ya, karena sintaknya agak lumayan panjang. Tapi nanti tidak apa-apa, nanti kita akan pelajari pada video-video selanjutnya untuk perintah DCL. DCL fungsinya adalah untuk memberikan hak akses atau menghapus hak akses yang ada atau yang ada di dalamnya database. Jadi nanti kalau kita sudah berkaitan dengan memberikan hak akses terhadap user, maka kita butuh yang namanya sintak dari DCL tersebut. Oke, grant misalnya di situ ada contohnya. Ada grant select on sekolah siswa to guru 001 at localhost identified by 12345. Maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah memberikan hak akses select kepada guru ya, guru 001 di database sekolah tabel siswa, pada tabel siswa yang mana lokasi guru 001 tersebut berada di localhost, karena ini mungkin database kita masih berada di localhost, tapi nanti localhost ini bisa diganti dengan IP address yang ada miliknya server kita di localhost.
IP-nya mungkin sekian, 198, 168, 192, 168, sekian misalnya seperti itu. Identified by itu maksudnya apa? Identified by itu adalah passwordnya, jadi bisa diberikan password itu ya. Kalau kurang jelas nanti bisa ditanyakan di kolom komentar. Kemudian berikutnya perintah DCL adalah revoke. Revoke itu fungsinya adalah untuk mencabut hak akses atau merubah hak akses terhadap user tertentu. Contohnya yang ada di situ adalah revoke hak akses on DB perpustakaan from nama user localhost. Nah, itu bisa kita contohkan misalnya si guru 01 kita rubah aksesnya, hanya kita berikan update saja misalnya. Nah, itu bisa kita lakukan dengan menggunakan kata kunci revoke. Oke, itu ya kurang lebih seperti itu sintaknya untuk grant sama revoke. Kemudian berikutnya pengelompokan yang keempat adalah TCL. TCL itu adalah kependekan dari Transaction Control Language. Transaction Control Language ini berkaitan dengan perubahan yang kita lakukan di dalam sintak DML. Kita bisa, intinya kalau kita belajar MS Word mungkin ya, ada kata kunci undur redo. Nah, ini di TCL ini hampir mirip seperti itu. Jadi ada beberapa perintah yang kita gunakan di dalam TCL. Yang pertama adalah commit. Commit itu adalah fungsinya adalah untuk menyimpan pekerjaan, dalam artian ini paste. Dalam artian kalau kita di MS Word itu paste namanya. Kemudian ada save point. Save point itu untuk menandai kita akan meloncat ke bagian sintak yang sebelah mana. Itu save point. Kemudian ada rollback. Rollback itu untuk undo kalau dalam MS Word ya. Rollback fungsinya adalah untuk mengembalikan database ke aslinya. Jadi itu rollback. Beda dengan commit. Commit itu kalau sudah pasti itu nggak akan bisa dirubah lagi commit. Ketika rollback itu fungsinya adalah untuk merubah, untuk mengembalikan, untuk mengundo ya. Kemudian start transaction. Fungsi start transaction adalah pada saat kita akan menggunakan kata kunci commit, save point atau rollback, itu pasti kita harus menuliskan sintak start transaction dulu sebelum kita menggunakan sintak-sintak. Oke, sekian presentasi saya kali ini. Mohon maaf kalau misalnya ada salah kata. Kalau ada yang perlu ditanyakan bisa dituliskan di kolom komentar. Sampai jumpa.